ya. Jadi relax aja. Halo Ita, keren sekali rambutnya keriting-keriting, lipstiknya mana? Halo, lagi ada kelas. Ini lagi break, jadi aku masuk sini. Oke, Mbak ya Ita. jadi kita senang Halo, sekali Ta. Kita ketemu lagi sama Kak Aang. halo Kak Aang Aan. yang senyumnya Halo kayak Hedi Kak, Yunus kata Baywatch, Intan ya. Baywatch. Ya, nah jadi dari kita punya obrolan di sini gitu ya, jujur kalau buat saya sebagai orang tua, saya ngerasain banyak sekali yang harus saya perbaiki gitu ya. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa yo ternyata itu tidak baik kalau kita dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, mungkin Maya juga rasakan hal yang sama dengan acara ini. Nah, artinya kita berdua ngerasa bahwa buat kita berdua itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan manfaatnya itu bisa meluas kepada kalau perlu ke seluruh Indonesia gitu. Nah, Mai, ini kita sudah kehadiran seorang tamu, ternyata saya pikir dia muda sekali loh. Ternyata hanya beda 2 tahun ya. Karena nggak tahu kan. Suara Bu Meli hilang. Oke, nah jadi Aan ini termasuk seorang anak yang sangat introvert. Nah, introvert itu kan biasa kita sering banget tuh ngerasa bahwa anak introvert itu kayaknya udahlah nggak punya masa depan, diem aja, nggak bisa komunikasi sama orang, apalagi suruh dia bersosialisasi sama orang gitu ya. Itu. Nah, mudah-mudahan hari ini betul-betul kita akan belajar dari Kak Aang dan pengalamannya. Sebelum Kak Aang, coba mungkin Maya mengatakan sesuatu, silakan. Ya, terima kasih Bu Meli. Halo Kak Aang. Lalu Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi ya di Ngebar Dua Generasi. Topik hari ini adalah introvert itu berkah. Nah, kalau saya mewakili generasi Y, ini benar banget Ibu Meli. Entah kenapa ada label gitu ya bahwa kalau anak pendiam itu kayaknya kok nggak menarik gitu ya. Terus kalau anak nggak remes, nggak banyak, nggak bisa mengambil hati orang tua, itu tuh nanti ada resiko orang tua nanti nggak betah di rumah. Nah, saya termasuk salah satu yang introvert juga, tapi seringkali ada yang salah kaprah nih soal introvert. Makanya nanti kita mau dengar ya dari Kak Aang ya. Karena gini, mungkin orang berpikir introvert itu berarti pendiam gitu ya. Saya pernah dengar introvert itu akan ketahuan ketika dia lagi mengalami masalah. Jadi kalau orang yang introvert ketika lagi mengalami masalah, meskipun dia punya banyak temen nih dan dia bawel, tapi ketika dia ada masalah dia maunya menyendiri. Nah, tapi kalau yang orang yang ekstrovert ketika dia ada masalah, walaupun dia orangnya pendiam gitu ya, tapi dia mau membuka hatinya ke orang lain. Nah, saya sampai SMA, bahkan sampai sekarang, saya itu masih dengan karakter saya gitu ya. Saya memang lebih agak pendiam, tapi saya membuktikan ya bahwa pendiam itu adalah keistimewaan sih. Nggak usah harus sama dengan orang lain. Karena memang tipe saya bukan tipe yang berisik gitu ya. Jadi mau dicoba berisik pun, mau coba ngelawak atau apa gitu ya, kalau memang itu bukan diri saya, yang ada tuh orang akan lihat kayaknya ini ada yang aneh gitu ya. Nah, ketika masuk dunia kerja juga saya merasakan ya Bu Meli, terlalu introvert pun itu akan jadi problem. Karena ternyata yang bisa survive di dunia karir dan juga di pergaulan sekolah, kuliah, itu adalah mereka yang bisa bergaul sih. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh bukan soal karakter kita sih, tapi social skill kita kalau menurut saya. It's okay tetap jadi pendiam kalau itu jadi karakter kita. Karena pasti pendiam itu pun dibutuhkan. Bayangin kalau satu teamwork semuanya mau ngomong, dunia bakal jadi apa gitu. Nah, mungkin itu pengantar dari saya, Bu Meli. Topik ini pastinya akan sangat bermanfaat, dan teman-teman pun yang merasa atau Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman cucu atau anaknya tuh agak pendiam, jangan langsung panik gitu ya. Seringkali langsung panik, wah anak saya aneh nih, anak saya aneh. Ada gangguan nih mungkin gitu ya. Belum tentu juga. Tapi memang itu perlu dilatih sih, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, mungkin itu ya Bu, saya juga mau dengar dari Kak Aang, dan di sini teman-teman juga Bapak Ibu spesial meluangkan waktu sama seperti saya gitu ya, ini jam kerja, tapi saya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di setiap sesi hari Selasa jam 3 sampai jam 4 sore ini. Kayak itu dulu Bu, nanti kita diskusi lebih lanjut.
Ya, terima kasih banyak, Mai. Nah, kalau kita di MK itu kan selalu berusaha ya, berusaha bahwa apapun kalau yang negatif kita ubah menjadi positif. Nah, hari ini menarik banget tuh, gitu. Introvert itu berkah gitu ya. Nah, kita pengen dengar dari Kak Aang nih, apa yang dilakukan? Kemarin sampai salah video nih kita nih, sampai geli juga salah audio ya, Ang. Mohon maaf ya. Oke, silakan Ang. Apa yang Ang rasakan gitu? Menjadi anak yang introvert itu berkah. Nah, sekarang boleh sharing sama kita nih, biar banyak orang tua yang dengerin bahwa kalau anaknya tuh diam aja nggak selalu negatif loh gitu. Silakan Ang. Ang, wah ini kayaknya freeze ya. Halo Ang. Di unmute dulu Ang, di unmute dulu Ang. Di unmute. Unmute dulu Ang. Ini saking introvertnya sampai suaranya ngilang nih dia. Halo. Kalau lihat dari wajah-wajahnya sih nggak ada introvert amat gitu ya. Oke, silakan Ang. Kedengaran nggak Bu? Hah? Kedengaran? Ya, sekarang kedengaran. Tadi nggak ada suara. Silakan Ang. Oke. Pertama-tama mungkin saya mau meluruskan dulu kali ya, kata introvert itu sebenarnya apa sih? Extrovert, introvert itu apa sih gitu kan? Mungkin aja banyak yang salah kaprah. Misalnya introvert itu kebanyakan orang awam mikirnya langsung ke pendiam, antisosial gitu ya. Halo? Ya. Kalau silakan. Halo? Atau gini, Aang itu aja videonya dimatiin aja, nggak apa-apa. Mungkin kamu keganggu juga di video. Udah bagus tadi kok. Udah bagus tadi. Signalnya kurang bagus nih emang Pak Kartika. Ya silakan Ang. Nah tadi Lanjut, udah bagus Kak. Ang. Udah oke. Udah ya? oke. Ya. Ya jadi saya rasa perlu diluruskan dulu kali kata introvert ini dan ekstrovert itu artinya apa? Karena kebanyakan orang awam itu langsung mengasosiasikan introvert pendiam, introvert antisosial. Miskonsepsinya ya, kebanyakan kan seperti itu. Anak yang introvert itu anak yang pendiam. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari literatur psikologi segala macam, introvert itu sebenarnya bukan pendiam. Tapi bagaimana seseorang itu mendapatkan energinya? Apakah dia itu mendapatkan energinya biasanya dari dalam dirinya sendiri atau dia butuh external source dari orang luar gitu loh. Jadi perbedaan antara introvert dan extrovert itu bukan pendiam atau lemes secara sosial, tapi bagaimana seseorang itu mendapatkan energinya. Jadi saya agak bingung nih, kita mau bicarakan introvert extrovertnya dari sisi mana nih? Dari sisi sebagai introvert dan extrovert yang sebenarnya atau yang biasa dipikirkan orang awam yaitu pendiam gitu loh. Introvert yang sebenarnya. Yang itu permintaan dari Pak Made itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya, kalau saya rasa kita harus meluruskan karena introvert yang sebenarnya itu tidak otomatis seseorang itu menjadi pemalu, seseorang itu menjadi antisosial atau benci dengan orang gitu ya, tidak ramah, lalu kesannya kesepian, nggak punya teman gitu kan, aneh, menarik diri melulu dari situasi sosial, atau selalu jaga jarak nih, sulit didekatin. Saya rasa itu miskonsepsi yang harus kita agak ubah, terutama di dalam benak orang tua atau guru, karena kita harus benar dulu nih, introvert itu apa, ekstrovert itu apa, dan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana seseorang itu nge-charge dirinya sendiri gitu. Kalau bahasa gampangnya kalau menurut saya seperti itu, bagaimana kita men-charge diri kita sendiri di dalam sebuah kehidupan gitu. Saya pribadi adalah tipe introvert yang benar-benar harus nge-charge diri sendiri itu dengan berdiam sendiri, bukannya saya lagi down terus saya ketemu dengan banyak orang, hai, nggak bisa gitu. Jadi itulah esensi dari introversi gitu.
Makanya kalau tadi Bu Meli bilang saya mukanya kayaknya nggak introvert, ya mungkin enggak gitu. Karena mungkin yang ada di benak Bu Meli tidak sama dengan introversi yang sebenarnya gitu. Jadi ini saya rasa harus clear dulu introversi itu sebenarnya apa kalau menurut saya. Nah, orang dan saya tambahkan lagi bahwa tidak semua, maksudnya ekstrovert dan introvert itu kan dua kubu yang di ekstrim ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan misalnya. Kebanyakan orang itu ada di tengah-tengah. Jadi ada unsur introvertnya, ada unsur ekstrovertnya gitu. Hanya sebagian kecil saja yang ada di ujung-ujung ini gitu loh. Saya mungkin secara pribadi adalah salah satu yang di ujung. Tapi di lain pihak saya punya kemampuan-kemampuan lain yang mungkin membuat orang tidak menilai saya sebagai orang yang introvert gitu loh. Saya tidak malu bicara di depan umum. Saya bisa presentasi dengan PB. Saya juga punya banyak teman, walaupun saya tidak selalu enjoy bersama dengan banyak teman. Saya punya a group of people, a group of friends, yang close friends, yang menurut saya itu paling penting gitu. Jadi menurut saya perbedaan saya dengan orang yang mungkin agak ekstrovert ya di situ, bahwa kayak masa pandemi ini, orang-orang banyak mungkin yang merasa gelisah ya, harus di rumah, berdiam di dalam rumah, tidak keluar, tidak ketemu dengan banyak orang. Kalau saya, menurut saya biasa aja seperti sebelum-sebelumnya saya gitu loh. Jadi dalam masa pandemi ini saya bisa dibilang bukan salah satu orang yang gelisah karena saya tidak bertemu dengan banyak orang. Bukan berarti saya tidak ingin bersosialisasi, tapi saya tidak terlalu merasa terganggu gitu. Karena dengan berdiam diri di dalam rumah, saya sebenarnya nge-recharge diri saya lumayan ini lancar jadinya gitu loh. Jadi di masa pandemi ini justru saya akhir-akhir ini merasa kreativitas saya justru melonjak. Kebalikan daripada malahan ya. Iya, gitu. Karena saya punya waktu banyak untuk berdiam diri dan berpikir, introspeksi gitu. Menimbulkan ide-ide kreatif juga demikian gitu. Segitu dulu mungkin dari saya. Ya, jadi bagus sekali Ang. Jadi ini gini, kita perlu melakukan, bukan bilang pembenaran ya gitu. Jadi kan ada orang tua yang mengartikan yang namanya introvert itu adalah diem aja kayak ansos kayak gitu ya. Nah ini kan bukan berarti orang tua itu salah, tapi mungkin karena kurang menyadari ya, kurang mengerti gitu, sehingga anak yang diam itu dianggap tidak bisa bersosialisasi gitu, pemalu gitu. Kayaknya lebih banyak label-label yang apa ya, yang lebih ke negatifnya, lebih lemah lah, bukan bilang negatif ya gitu. Jadi sehingga si anak orang tua tuh hampir semua orang tua tuh berharap gitu ya kalau punya anak yang kalau ketemu sama orang rame gitu, mau siapa sama orang, karena dianggap bahwa ketika kita mampu berkomunikasi sama orang, kita bisa bersosialisasi sama orang, sehingga anak itu mungkin nanti kalau misalnya dia mau kerja, dia mau ngapain gitu, jadi punya connectingnya gitu ya, punya konektif terhadap orang lain gitu. Nah jadi padahal kalau buat dari yang tadi Aang udah jelaskan gitu, kalau justru mungkin kalau introvert itu di sini dia tidak melihat itu sebagai sebuah kekurangan gitu. Justru dengan introvert itu dia merasa bahwa itu adalah kesempatan untuk dia menggali ke dalam gitu. Dia lebih bisa melihat ke dalam pada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya gitu ya, Ang ya. Kalau menurut saya nggak hanya saya sendiri ya, tapi saya juga kayaknya lebih memahami orang lain, karena kebanyakan introvert itu kan juga observer yang baik ya. Juga apa? Suaranya terputus-putus nih, Ang. Observer. Pengamat yang baik. Karena kita kebanyakan tidak terlalu suka basa-basi, tidak suka terlalu banyak ngomong kalau tidak perlu. Kita senangnya mengamati orang biasanya. Kalau yang terlalu agak introvertnya tinggi itu lebih suka mengamati orang. Dan pemahaman tentang manusia itu kan tidak bisa dilakukan kalau misalnya kita sendiri cawawaan gitu kan.
banyak bicara dan pengennya diperhatikan. Kalau kita tidak diperhatikan, misalnya nggak merasa oke gitu. Nah, kalau menurut saya, contoh-contoh orang-orang introvert yang sangat famous, sangat terkenal di dunia aja udah bisa menunjukkan bahwa introversi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh para orang tua. Contohnya saja nih, dari dunia teknologi yang termasuk introvert, siapa yang nggak kenal Bill Gates? Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Siapa yang nggak kenal Mark Zuckerberg? Ini pentolan-pentolan dan semuanya diidentifikasikan sebagai orang introvert. Scientist, ilmuwan, Albert Einstein misalnya, gitu. Investor, pengusaha, ada Warren Buffett. Kalau di bidang kreatif udah banyak tuh contoh-contohnya, karena memang salah satu keunikan dari orang introvert kebanyakan itu kreatif. Itu ada penulis buku Harry Potter misalnya J.K. Rowling, ada Steven Spielberg, Meryl Streep, nama-nama besar gitu. Mahatma Gandhi, tokoh perdamaian dunia, Eleanor Roosevelt misalnya. Itu semua orang-orang introvert gitu. Jadi saya rasa harus ada paradigma yang diubah di benak kita semua bahwa introversi itu kembali bukan orang-orang yang pemalu, yang antisosial, bukan. Ini perkara dari mana kita mendapatkan sumber energi kita gitu. Ya. Dari dalam atau dari luar, itu aja gitu perbedaannya. Nah, kalau dibilang orang ekstrovert ada yang kemampuan skillnya untuk berkomunikasi jelek, benar ada. Tidak semua orang ekstrovert itu pandai berkomunikasi. Tidak semua orang introvert memiliki permasalahan komunikasi. Jadi communication skill itu tidak ada relevansinya sebenarnya dengan apakah seseorang itu introvert ataupun extrovert. Gitu loh. Oke. Wow, nah ini kan kalau menurut saya itu sangat penting sekali untuk diketahui juga oleh para orang tua ya. Jangan cuman maksudnya jangan mudah sekali ngejudge itu bahwa introvert itu pasti udah unsolved gitu ya. Gitu. Oke, Maya, mungkin dari sisi anak muda gitu, apa yang Maya bisa apa ya dari ungkapan dari Mas Aang ini? Iya. Wah, thank you banget ya Kang, udah sharing ya. Jadi sebenarnya saya menangkap satu hal sih, mungkin nggak cuma soal introvert, extrovert ya Bu Meli ya, tapi apapun itu gitu, keistimewaan karakter yang mungkin berbeda dari standar normal, itu jangan dianggap dia tidak normal gitu, sehingga dia kurang spesial gitu ya. Tapi saya sendiri merasakan sih, waktu saya masih kecil, saya sering ada satu tuntutan gitu, bahwa seorang anak yang menarik itu adalah kalau misalkan banyak bicara, lalu mudah bergaul gitu ya. Nah, tapi memang itu kan tidak ada hubungannya juga ya. Maksudnya saya juga merasa saya introvert banget karena saya kalau habis ngumpul rame-rame, saya capek gitu ya. Saya capek dan saya sebenarnya nggak terlalu suka kayak nongkrong rame-rame itu saya nggak suka, Bu. Saya lebih suka ngobrol berdua gitu ya. Jadi saya cerita sedikit, waktu kuliah saya tuh juara 1, Bu. Juara 1 mahasiswi paling pendiam satu angkatan. Dan saya nggak tahu ini kebanggaan atau bukan. Nah, terus ada juara 2. Juara 2-nya itu teman baik saya. Tapi kita teleponan bisa sampai, kita ngobrol bisa sampai 10 jam nonstop. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang relatif sekali gitu ya. Karena nggak kenal, mungkin orang berpikir kita berdua nih cewek paling pendiam dan introvert. Tapi nggak ada yang tahu. Kita ngobrol bisa sampai 10 jam nonstop gitu ya. Sampai kayak, kok kita nggak habis-habis ya, tapi kenapa ya kita kalau di luaran tuh kita nggak bisa terlalu tampil ya. Nah, cuman satu hal nih Bu, kalau saya sendiri ngerasa waktu remaja, karena saya cenderung introvert, anak-anak introvert tuh jadi sasaran bullying, kalau saya ngerasa ya. Karena kita agak beda. Ketika anak-anak lain tuh ngocol-ngocol berisik, kita diem, kita jadi sasaran dikerjain nih. Nggak tahu deh Kak Aang pernah ngerasa nggak? Karena saya dulu juga salah satu yang pernah dibully, lalu ketika masuk dunia kerja juga sama. Karena kecenderungan saya introvert dan agak diam, memang ini definisinya masih tumpang tindih ya. Saya merasa saya agak menderita gitu ya ketika bergaul dengan orang-orang ekstrovert. Karena kayak saya lain sendiri dan orang-orang selalu bertanya, kenapa sih ya si Maya kok aneh ya? Kenapa ya nih orang kok diem banget ya? Kita ketawa udah sampai keselak-keselak, dia tuh cuman mukanya
datar gitu ya. Dan akhirnya itu yang menjadi salah satu penyebab juga tuh Bu. Nah jadi kalau dari Kak Ang sendiri pernah nggak Kak ngalamin seperti saya? Karena saya sendiri mengalami loh situasi saya tuh merasa seperti tidak bisa masuk ke satu lingkungan tertentu yang berbeda dengan saya. Ketika semuanya kebanyakan ekstrovert. Kebetulan saya kerjaannya dulu media ya. Media itu kan semua, wah bercandanya pun lepas banget. Saya nih ketawa aja karena nggak ada suara gitu ya. Sampai orang selalu mikir saya tuh galak banget. Tapi memang nggak tahu, itu karakter saya sih. Nah mungkin itu sih Bu Meli, kalau saya ngerasa tetap mungkin yang penting itu bisa beradaptasi di mana-mana sih. Jadi bukan berarti sorry ya, saya ini introvert, jadi saya nggak demen ngomong. Tapi di satu saat mungkin perlu juga sih kita sesekali ngeblend juga ya Bu ya. Mungkin itu sih Bu tambahan. Tapi ya saya setuju dengan Kak Ang bilang sih. Sesekali perlu hening ya. Ya silakan Ang, mungkin Ang tadi Maya penasaran nih dengan pengalamannya Ang, apa sama nggak sih gitu kalau saking diem gitu ya sehingga menjadi korban nih, dibully nih. Gitu. Iya, dan dipaksa untuk ikut berisik juga. Padahal kita memang mau diem aja, tapi dianggap kenapa sih marah ya, kayak gitu Kak. Nah ini sebelum saya masuk ke pengalaman saya sendiri, mungkin ada baiknya juga kita melihat dari sisi fisiologis ya, dari sisi biologis. Ternyata orang introvert itu agak berbeda dengan ekstrovert itu karena jaringan neuron yang ada di batang otak kita berbeda dengan orang yang ekstrovert gitu loh. Ada yang namanya RAS, Reticular Activating System, di mana ini mengatur berapa banyak sih informasi yang masuk saat kita terjaga. Nah, kebanyakan orang introvert itu kalau menurut bacaan yang saya pelajari itu justru sensitif banget gitu terhadap informasi-informasi yang masuk. Makanya kita itu jadinya cepat capek kalau misalnya banyak distraksi, banyak orang di samping kita begitu, mereka ngobrol dan ketawa segala macam, itu melelahkan buat kita karena kita sensitif menerima informasi-informasi tersebut. Makanya setelah berkumpul dengan kelompok besar itu biasanya memang draining banget, capek. Nyampe di rumah tuh biasanya udah mau gabruk aja gitu, yang kayaknya udah kelar gitu. Dan butuh kesendirian untuk nge-recharge lagi. Nah, itu dari sisi biologisnya ya, yang mau saya tambahkan tadi, bahwa ini bukan hanya sekedar personality aja, tapi ada sangkut pautnya dengan kondisi fisik biologis kita, di mana kita punya sensory system lebih peka terhadap banyaknya informasi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi stimulannya tuh buat kita overwhelming kalau misalnya banyak gitu. Sedikit aja udah overwhelming misalnya, apalagi banyak gitu kan, melelahkan sekali. Terus kalau menjawab apa kata pertanyaan Maya tadi, saya lagi kecil itu memang mungkin dari masuk sekolah TK sampai SD itu bisa dibilang sendiri. Karena saya juga tidak bisa terlalu relate sama banyak teman yang ada di sekitar saya gitu. Nah, tapi sejak SMP sampai kuliah itu saya mencoba untuk melihat apa yang bisa saya pelajari dari banyak orang yang ada di sekitar saya gitu. Oleh karena itu saya merasa ada perubahan sih dalam diri saya, bahwa saya tetap introvert tapi secara sosial jika diperlukan saya tuh bisa sengocol orang ekstrovert. Saya bisa kocak sekocak orang ekstrovert misalnya. Saya bisa ngeguyon, saya bisa humor segala macam, itu saya bisa banget. Makanya gak banyak orang yang sekarang kenal saya, yang baru kenal saya, bilang saya itu introvert. Karena kadang-kadang kalau dilihat dari luar itu nyaru gitu sama orang extrovert. Itu sebenarnya kalau menurut saya membuktikan sendiri bahwa communication skills itu bisa dipelajari gitu. Nggak selamanya bahwa ya asal ada willingness, ada keinginan bahwa kita bisa belajar dari orang lain, ya ada baiknya belajar juga sedikit dari orang ekstrovert. Orang ekstrovert juga harusnya belajar sedikit dari orang introvert gitu. Timbal balik aja gitu kan. Jadi kita saling memberikan positif input yang kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kita pelajari dari orang ekstrovert. Demikian pula sebaliknya gitu. Ya. Orang introvert itu kalau misalnya kita bisa lihat kan bisa hyper fokus ya orang-orangnya. Karena kita nggak terlalu pengen banyak distraksi, biasanya tuh fokus, kerja fokus segala macam. Jadi memang banyak yang
high achiever, perfeksionis kayak gitu. Nah itu mungkin bisa dipelajari juga dari orang-orang, misalnya orang ekstrovert bisa belajar dari orang introvert seperti itu. Sedangkan kami yang introvert bisa belajar dari gimana caranya bersosialisasi dengan lebih mudah, dengan banyak orang yang belum kita kenal, merasa agak lebih nyaman di banyak orang gitu ya, di dalam sebuah kelompok yang besar, itu bisa kita pelajari gitu. Tetap mungkin pulangnya akan tetap teler gitu, tapi mungkin nggak seteler kalau misalnya kita sebelumnya gitu. Luar biasa ya. Berarti kesempatan yang diem itu bukan diem itu karena kita nggak melakukan apa-apa gitu ya, Ang. Tetapi diem itu dipakai untuk mengamati. Nah, ketika banyak sekali dia mengamati, sehingga kalau tadi disebut tuh kayak hampir rata-rata tuh menjadi problem, maksudnya bisa memberikan problem solving ya kayaknya ya. Kalau dilihat ini ya, dilihat dari orang-orang tadi yang dikategorikan introvert itu malah menjadi orang-orang yang sukses itu. Sukses karena dia mengamati dan dia cari how to solve the problem gitu. Yes. Ya. Oke, ini kembali kepada Aang nih. Aang waktu kecil ini gitu, misalnya waktu kecil nih sampai sekarang Aang bisa jadi sekarang ini loh. Itu hasil dari observasi juga dari keadaan ya. Iya. Saya ingat banget boleh lagi kecil saya itu masih kecil nggak tahu apa-apa. Saya demen banget kalau setiap hari Minggu opa saya punya teman-teman pada ngumpul ya. Mereka ngobrol. Saya duduk di sudut ruangan, memandangi aja mereka satu persatu, saya amati. Oh, yang ini kayak begini, yang ini kayak begini. Padahal juga bahasanya saya juga nggak mengerti karena mereka pakai bahasa Mandarin gitu kan. Cuman itu menjadi sebuah kenikmatan bagi saya sendiri untuk mengamati orang gitu. Sampai sekarang masih itu kenikmatan mengamati orang itu tidak hilang gitu. Jadi saya lebih demen sebenarnya mengamati orang daripada diamati. Gitu. Nah, itu sejak kapan, Nang, sampai apa mengamati itu sambil digambar-gambar ya orangnya yang? Karena saya penulis ya biasanya ya itu udah jadi kayak catatan mental ya, bahwa oh ada orang seperti ini, oh ada orang seperti itu, gitu. Oh jalan ceritanya seperti ini, jalan cerita seperti itu. Jadi kenikmatan mengamati itu jadi sebuah bank data kalau menurut saya di dalam benak saya, gitu loh. Oke. Nah, kalau nggak salah Aang tuh sampai punya, apakah Aang ngerasa mungkin apa dengan teman-teman itu kok rasanya kurang nyaman atau gimana, sehingga kamu tuh kalau nggak salah punya teman yang animasi ya? Kalau saya kan memang karena saya bergerak di bidang anak-anak, jadinya keinginan saya tuh memang dari dulu punya karakter-karakter buatan saya sendiri gitu. Ini yang menghidupi mental saya sebenarnya gitu, sebagai seorang Aang gitu. Kayaknya apa ya, melahirkan tokoh-tokoh ini yang saya ciptakan itu memberikan kenikmatan yang luar biasa gitu loh Bu. Jadinya ya selain kalau karakter-karakter yang kita ciptakan sebenarnya kan nurut ya sama kita ya, karena kita yang nyiptain. kita yang bikin ceritanya gitu kan. Jadinya lebih mudah gitu untuk bersosialisasi dengan mereka dibandingkan misalnya harus bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tapi di lain pihak kalau Maya kemarin tadi bilang bahwa pernah bekerja di bidang media ya Maya ya. Saya pernah bekerja di bidang advertising. Jadi orang-orangnya mungkin sejenis ya, yang tipe-tipenya ngocok, cool, kreatif, ketawa-ketawa seperti itu. Pada saat itu saya merasa enjoy aja sih, nggak sengsara karena saya bisa menulis, saya bisa menciptakan TVC, saya bisa menciptakan sesuatu yang kreatif gitu. Jadi mungkin kembali kepada orang tua, kalau udah tahu anaknya introvert, jangan khawatir karena banyak bidang sebenarnya, bidang karir yang cocok untuk orang-orang introvert, yang independen misalnya jenis pekerjaannya. Mau jadi scientist itu juga lumayan independen kan.
fotografer, penulis, guru, itu dokter, itu semua rata-rata independen gitu. Saya rasa jadinya tidak perlu terlalu khawatir bahwa anak saya introvert, dia tidak terlalu bisa bergaul, tamatlah sudah gitu. Enggak. Kalau menurut saya, apalagi zaman sekarang ya, yang dimana profesi itu sangat luas sekali cakupannya, itu bisa sekali bahwa justru orang-orang introvert zaman sekarang ini lebih banyak punya peluang untuk sukses. Malah lebih besar ya kesempatannya ya, Ang ya. Iya. Ya. Nah, mungkin teman-temannya lagi bingung nih. Tadi Ang bilang, wah kalau dengan saya membuat animasi gitu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Ang gitu ya. Dia mungkin teman-teman pengen tahu nih sebenarnya apa sih kegiatan Ang selama ini? Dulu saya pernah bekerja di bidang komunikasi pembangunan, lalu saya pernah kerja di advertising sebagai copywriter. Terus hampir 10 tahun belakangan ini saya dan keluarga memiliki sebuah perusahaan keluarga kecil yang bergerak di bidang entertainment and education for children. Jadi materi-materi entertainment yang mendidik gitu loh. Salah satunya itu produk kami adalah serial Digit Cobble Heart yang mengajarkan budi pekerti melalui berbagai macam, ada buku, ada animasi, dan sekarang ada Guaria di mana saya juga menjadi co-host dari acara itu gitu. Jadi semuanya masih bidang kreatif. Saya mungkin orang introvert yang nyemplungnya ke bidangnya kreatif gitu loh. Ada kan yang nyemplungnya di bidang science, ada yang nyemplungnya di bidang misalnya social worker gitu. Kalau saya sekarang nyemplungnya totally di bidang kreatif gitu. Oke. Nah, ini buat orang tua nih silakan ya. Mungkin ada teman-teman yang mau mau tanya sama Aang gitu ya. Gimana sih kalau anak saya tuh terlalu diam ya. Tadi Aang kan udah jelaskan ya gitu bahwa introvert itu kan tidak selalu konotasi sama dengan pemalu ya gitu. Justru kalau anak introvert kalau dia bisa menggunakan introvert itu misalnya kalau dengan diam itu kekuatan dia diam, justru disitulah dia mengamati dan malahan dia bisa menjadi problem solver gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini saya mau bacakan. Bertanya. Gimana? Ya, udah ada yang bertanya nih di chat. Oke. Ya. Oke, ini ada Pak Lee Hyun Jung ya. Pak Lee Hyun Jung bertanya nih, Pak Aang, apakah kepribadian introvert bersesuaian dengan karakter plekmatis dan melankolis dibanding koleris atau sanguin? Ini berat banget nih ya. Tapi kalau menurut saya karena orang-orang introvert itu banyak lebih berdiam diri, ada kemungkinan jadi lebih memakai perasaan. Melankolis atau tidak melankolisnya saya rasa tidak ada hubungannya kembali dengan introvert atau extrovert. Seperti komunikasi, skill komunikasi gitu, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan dia itu introvert atau extrovert. Makanya kan tadi saya udah kasih contoh orang-orang yang sukses di dunia ini, nama-nama besar itu banyak yang introvert dan bidangnya sangat variatif kan. Tidak hanya di satu bidang gitu. Itu membuktikan bahwa orang-orang introvert itu ragamnya banyak. Kembali lagi karena yang dikatakan dengan introvert itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan energi kita saja. Makanya kembali kayak Ibu tadi bilang, orang tua, saya rasa yang paling penting adalah benar-benar mengetahui ini anaknya introvert pendiamnya atau karena memang dia komunikasinya bermasalah gitu. Itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya ya. Kalau dia introvert, dia suka berdiam diri, itu belum tentu dia itu pemalu atau tidak mau bicara gitu loh. Jadi itu yang kayaknya harus diketahui dari awal sebelum melabelkan si anak gitu loh, orang tua, bahwa
ini sumber permasalahannya sebenarnya apa gitu kan. Apakah dia itu memang recharging time-nya itu adalah me time lebih banyak orang-orang introvert, ataukah memang dia punya problem komunikasi atau memang dia punya problem antisosial gitu. Itu kan berbeda. Suara Bu Meli. Ya, Ang, saya tuh punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman nih, Mai. Anak saya yang pertama itu dia tuh kayak, maksudnya dia nggak bisa kalau ketemu orang langsung wah rame gitu, dia nggak bisa ya. Dia mengamati dulu situasinya gitu ya, diam gitu. Nah sehingga sih kalau dulu ya saya kalau belum bisa mengerti bahwa itu adalah kelemahan atau maksudnya memang memang bukan kan kalau kita bicara di bukan mindful parenting ya di talent mapping itu jadi kan setiap orang tuh kan punya bakatnya masing-masing nih, ada yang bakat menjadi kekuatan dia, ada yang memang menjadi kekurangannya dia. Nah di situ kekurangan itu kita nggak perlu lihat itu sebagai kekurangan, tetapi kita harus siasati. Nah, waktu itu misalnya mertua saya suka ngomong gini, tuh si Julian tuh gitu nggak ada mulutnya gitu, jadi dia diam aja nggak ada mulut, kalau dipanggil tuh nggak maksudnya nggak apa ya, nggak bisa banyak ngomong gitu, jadi diem gitu kan gitu. Nah dulu kalau misalnya sebelum saya mengerti tentang yang adanya talent mapping, saya nggak tahu tentang kekurangan dan kelebihan dia gitu ya. Saya jadi ikutan gitu loh, ikutan bahwa ayo dong ngomong dong gitu, masa ada orang ayo dong gitu, jadi kita yang mendorong dia gitu ya gitu. Nah tapi setelah saya cek ya, waktu itu kita cek yang namanya talent mapping, jadi saya tahu tentang bakat dan minatnya dia gitu ya, ada 37 34 gitu ya. Nah dari situ saya baru sadari gitu bahwa nilai kan di situ ada yang gitu, yang pokoknya yang rame lah gitu ya. Nah ternyata U-nya dia tuh rendah sekali gitu. Nah dari situ saya jadi mengerti bahwa nggak bisa, dia nggak akan sama dengan orang yang mungkin, kalau saya kan tipe orang yang kalau wah rame gitu ya gitu. Jadi saya nggak bisa maksain karena saya sudah tahu bahwa dia pasti tidak akan nyaman karena dia tidak punya bakat itu tadi gitu. Nah ini sih menarik sekali. Ini ada pertanyaan dari Marisa nih. Tadi kalau nggak salah Ang kan bilang nggak ada yang introvert banget, nggak ada yang ekstrovert banget gitu ya. Jadi kayak yang ada Bukan tuh yang nggak sebenarnya ada, ada di tengah-tengah. sorry. Hah? Bukan yang nggak ada, tapi sebagian besar orang ada di tengah-tengah. Oke. Berarti sebagian besar tuh ada di tengah-tengah. Kalau yang sampai yang ke introvert banget, berarti itu udah ekstrim deh, sayap kiri, sayap Ya, kanan gitu lah ya. Oke. ya, Nah itu ini pasti ada. pertanyaannya Marisa nih. Jadi kalau yang oke di dua situasi tersebut disebut apa dong gitu. Jadi yang introvert enggak, yang extrovert enggak, disebut apa dong gitu. Nah, dia kayaknya oke aja, cuman mungkin lebih ke intro, bisa ekstro hanya sama dengan yang cocok aja gitu. Jadi walaupun dia Marisa nih merasa bahwa dirinya tuh intro, tapi dia bisa ekstro, tapi juga harus milih-milih nih kalau ekstro tuh sama yang cocok aja gitu. Gimana, Ang? Kalau saya sih pribadi, pertanyaannya kembali lagi, kenapa kita harus terlalu mempermasalahkan kita itu introvert atau extrovert? Itu kan sebenarnya hanya untuk catatan diri saja kalau menurut saya ya. Oh, saya memiliki karakter seperti ini supaya saya tahu kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana. Kelemahan saya kalau saya sudah ketahui, saya usahakan untuk dikurangin tuh kelemahannya, kekurangan saya itu. Kelebihannya ya terus digenjot gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, kata yang seperti kayak saya bilang tadi, banyak sekali orang terkenal dan sukses itu introvert. Kenapa kita harus terlalu mempermasalahkan apakah kita itu ada di spektrum mana gitu kan? Yang penting kita benar-benar memahami siapa diri kita dan bagaimana kita menyiasati kekurangan kita. Kalau kita udah introvert yang agak terlalu ekstrim misalnya, gimana caranya supaya kita itu lebih bisa membuka diri sedikit gitu misalnya, atau lebih nyaman sedikit berada bersama kelompok yang besar. Itu aja sih PR-nya jadinya. Oke.
Tuh lihat nih apa yang kita sharing di sini, si Demilia sendiri aja sudah mendapatkan manfaatnya nih gitu. Rasanya ada temannya nih Kak Aang gitu ya. Oh ya, Bahwa halo. selama Iya, jadi ternyata saya ada temennya juga gitu ya, baru terpikir bahwa dia juga introvert gitu ya. Padahal di masa pandemi ini, jadi dia juga ngerasain bahwa dia nyaman di rumah aja gitu. Nah, tapi nyaman di rumah jangan cuma di rumah terus nggak ngapa-ngapain, jadi menghasilkan Betul. karya kayak Kak Yes. Aang ya. Jadi kalau semakin banyak dia mengamati, semakin banyak dia akan bisa menghasilkan karya. Memang benar sih kalau kebanyakan orang pusing gitu ya, memusingkan gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, buat teman-teman yang supaya kita kan setiap Selasa selalu menghadirkan topik-topik yang sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Khususnya kalau buat saya jadi orang tua, saya sangat senang sekali ketika saya kayak misalnya saya kan ngobrol sama AA, ngobrol sama Maya gitu. Selalu aja saya dapat sesuatu untuk memperbaiki diri ya, supaya hubungan dengan anak-anak kami itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kita bisa dapat banyak sekali lah pembelajaran gitu, bahwa kita nggak perlu merasa, justru harusnya sekarang bangga gitu ya dengan orang yang introvert itu pada sukses-sukses semua malahan ya. Iya. Dan kalau saya boleh tambahin, kata Maya tadi juga benar. Kalau semuanya ekstrovert, siapa yang mendengarkan? Orang introvert kebanyakan adalah pendengar yang baik, lalu bisa memberikan solusi biasanya kepada yang membutuhkan gitu. Jadi kembali lagi, kalau semua dunia itu sama isinya gitu kan, semuanya orang ekstrovert, semuanya orang introvert, nggak balance kan. Memang diciptakan harus ada yang introvert, diciptakan ada yang ekstrovert untuk saling berbagi dan saling melengkapi gitu loh. Jadi kita tidak perlu minder kalau misalnya emang kalau dilihat dari rasionya, ternyata orang ekstrovert itu agak lebih banyak. Misalnya 60% lebih, 60% banding 40% atau 70% banding 30%. Tapi bukan berarti yang 30% itu abnormal gitu loh. Ya kan? Iya. Kami hanya berbeda saja dalam beberapa hal. Dalam memandang kehidupan, memandang apa yang penting, dalam merecharge diri sendiri, dalam berkontribusi juga berbeda gitu. Dan ini yang membuat dunia itu jadi indah gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau tanya nih, Aan kan membuat animasi tadi nih, menghadirkan teman-teman khayalan nih, teman-teman khayalan kayak gitu ya. Nah, pernah nggak sih pandangan orang tua atau teman-teman di sekitar tuh ngerasa bahwa, wah ini kayaknya ada kelainan nih gitu. Ada nggak sih sempat orang tuh berpikir gitu bahwa kamu tuh kan menciptakan teman yang kamu sukai dengan gayanya kamu nih gitu, dengan imajinasi kamu gitu. Ada nggak sih sampai orang yang ngerasa bahwa ini kayaknya ada yang aneh nih sama Aang nih gitu. Nah, terutama misalnya orang tua ada kekhawatiran apa, kayak gimana nggak, Ang? Dari dulu orang tua saya khawatir sama saya. Hah? Bercanda, Bu. Saya rasa sama ya seperti orang tua lain ya. Pasti ada anak yang dia lebih khawatirkan, ada anak yang dia lebih mungkin merasa nyaman. Saya mungkin agak challenging kali sebagai seorang anak, kalau boleh saya bilang, karena menciptakan karakter itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Saya masih punya segudang hal-hal lain yang mungkin mengkhawatirkan mereka gitu ya, Bu. Introvert bukan salah satunya, tapi kalau boleh saya bilang, menciptakan karakter itu bukan sesuatu yang selama ini saya dapatkan dari orang-orang dan membuat mereka melabel saya sebagai orang aneh. Kebanyakan malah dibilang cool. Gitu. Jadi menciptakan karakter itu positif banget. Oke. Berarti buat para orang tua nih, Ang, kamu kan punya usaha nih ya, punya studio gitu ya. Nah, misalnya ada orang tua yang tanda kutip nih anak-anaknya introvert, yang mungkin tadinya orang tua tuh kan tidak mengerti gitu, langsung berpikir bahwa wah anaknya disuruh pergi ke public speaking kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih
studionya punya nggak program yang dimana misalnya kalau punya anak-anak introvert itu bisa belajar animasi itu ke tempatnya Ang atau gimana? Oh, kalau itu terus terang saya nggak memiliki itu, Bu. Saya nggak memiliki itu. Karena saya juga kecil, jadi fokus di apa yang saya kerjakan. Kalau itu unfortunately saya nggak punya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya ya yang memang tugas menjadi orang tua itu kan paling sulit ya. Pekerjaan paling sulit adalah menjadi seorang orang tua gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu memang harus benar-benar bisa memahami anak kita itu seperti apa gitu. Introvert extrovert mah itu cuma di permukaan doang ya. Jadi menurut saya banyak orang tua mungkin yang terlalu cepat melabel anaknya, sehingga mau nggak mau mungkin anaknya juga berkembangnya di dalam kotak labelingnya itu gitu. Kebetulan orang tua saya bersyukur tidak seperti itu. Jadi saya bisa explore tentang diri saya sendiri. Saya itu sebenarnya apa sih? Kesenangan saya apa sih? Bakat saya apa sih? Kelemahan saya apa sih? Kekurangan saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Gitu loh. Berarti justru itu yang karena support dari orang tua kamu yang membuat kamu semakin punya kesempatan untuk emang explore ya, Ang ya? Iya, kalau menurut saya orang tua punya peranan yang sangat penting ya, dan guru di sekolah gitu kan. Di mana guru yang baik itu kan membimbing, bukannya berusaha memodelkan kita gitu, tapi justru mengangkat kekuatan dan kemampuan kita yang menonjol gitu. Oke, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kekurangan ini terus-terusan yang difokusin, ya akhirnya si anak ini tidak akan berkembang gitu kan. Karena dia akan terkontaminasi nih otaknya bahwa oh ya saya tidak sama dengan yang lain, oh ada yang salah dengan saya, oh saya harusnya seperti mereka, padahal dia tidak bisa seperti orang lain karena setiap individu unik gitu loh. Be yourself ya. Be yourself and be proud of yourself, itu yang paling penting. Maya, silakan Maya. Kayaknya Maya udah banyak banget yang juga perlu digali nih dari Aang nih. Silakan Maya. Wah, saya udah dapat banyak banget nih Bu Meli. Rasa punya temen dia sekarang ya. Nanti 10 jam nih Maya, nanti 10 jam ngobrolnya Maya. Kalau saya sih, saya belajar satu hal sih. Jadi soal kesuksesan itu juga bukan soal introvert atau extrovert sih. Banyak sekali faktor lain. Jadi belum tentu nih introvert belum tentu sukses juga kalau dia nggak ngapa-ngapain ya nggak. Bukan berarti wah saya introvert nih seperti Bill Gates gitu ya. Tapi banyak sekali faktor lain, tapi saya ngerasa peluang itu lebih besar buat mereka yang bisa menceritakan sih apa keistimewaan mereka. Itu keunggulan extrovert. Jadi dia bisa selling their values ya. Jadi sehingga orang tahu kalau introvert itu kan diam-diam menghanyutkan nih. Sebenarnya dia punya value yang bagus, skill bagus, tapi mungkin karena dia merasa udahlah nggak usah cerita gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya sih bener banget. Sebenarnya yang penting buat anak-anak dan kita semua itu sebenarnya communication skill yang tepat sih, sesuai dengan kebutuhan dan situasi ya. Jadi ada saatnya mungkin dia memang perlu tampil gitu ya. Dan saya ngerasa juga sense of humor itu penting banget. Karena introvert itu identik orangnya serius ya, kaku gitu ya. Tapi ini again ini label gitu ya. Tapi saya sendiri ngerasa, tapi ada satu solusi, simple aja buat teman-teman atau Bapak Ibu yang anaknya mungkin introvert. Ternyata sumbernya orang butuh kita bukan untuk buka mulut sih, tapi orang butuh kita senyum sebenarnya. Nah, jadi saya juga belajar banyak tuh Bu Meli. Saya itu kan pendiam ya, jadi sebenarnya bukan soal pendiamnya yang masalah, tapi muka saya tuh cemberut. Jadi tuh kayak, nah sebenarnya ada backgroundnya sih, karena mungkin kurang merasa aman dengan lingkungan itu ya. Terus yang saya dapat dari Kak Ang itu, intinya bagaimana kita memahami diri kita dengan lebih baik, dan nggak ada yang baik atau buruk sih. Maksudnya semua itu indah ya. Maksudnya bunga itu kan warna-warni, cantik-cantik. Nggak perlu harus sama dengan yang orang lain. Dan juga silence is golden. Dan kita udah sering dengar tong kosong nyaring bunyinya. Itu menghibur saya banget tuh. Jadi nggak apa-apa. Saya memang beda. Saya nggak bisa apa ya. Apalagi kalau udah rame-rame ya Bu Meli ya. Saya nggak tahu kenapa. Pattern itu memang ada. Tapi saya menerima diri saya sih. Ya udah memang itu style saya. Entah kenapa kalau udah ngumpul rame-rame, saya jadi agak diem. Dan saya pernah juga jadi pusat perhatian, saya juga nggak suka. Jadi tuh saya kadang
akhirnya saya tahu batas nyaman saya ya. Saya terlalu jadi pusat perhatian, saya juga nggak suka gitu ya kalau orang terlalu mau ketemu tuh sama saya gitu ya. Nah, jadi mungkin yang di tengah-tengah. Jadi thank you banget Kak Aang. Hari ini saya belajar banyak dan bener sih saya jadi ada teman baru lagi. Karena teman-teman saya rata-rata introvert sedunia ya. Ya, geng introvert saya tuh banyak banget. Tapi Bikin ya, perkumpulan ya. Itu iya. Marisa langsung ketawa-ketawa tuh, langsung senang tuh. Iya. Tuh. Tadi siapa tadi yang Bekasi? Nah, itu juga senang gitu ya. Nah, Iya, you are Emilia not ya. alone. Demilia tuh luar biasa tuh. Demilia udah ngerasa tuh anaknya yang kasih jempol deh gitu. Oke, Ang, tidak terasa ya 1 jam itu udah mau kita di ujungnya nih, Ang gitu. Ya. Nah, kira-kira sebagai seorang anak nih ya, Ang, kita bicara tentang seorang anak karena hari ini saya anggap kamu tuh adalah anak gitu ya. Anak yang kebetulan kamu itu diperlakukan dan maksudnya ya maksudnya diperlakukan dengan sangat tanda kutip sangat manusiawi gitu, sangat manusiawi dan sebagai seorang anak ya. Jadi bersyukur sekali kamu punya orang tua yang sangat mengerti gitu. Nah, di luar sana kan masih banyak banget gitu orang tua yang maunya membuat anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan sama si orang tua itu gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin Aang sampaikan gitu seandainya orang tua punya anak yang introvert? Kembali lagi yang saya bilang tadi, Bu, bahwa sebagai orang tua itu tugas kita itu membimbing anak, bukannya kita itu mencetak si anak sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Karena kita sendiri pun juga tidak mau kan kalau digituin, gitu kan? Bukan berarti juga bahwa kita akan melepaskan si anak ini semau dia saja, gitu, bukan ya? Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya orang tua harus bijak, gitu. Bijak dan benar-benar paham siapa sih ini anaknya gitu. Untuk memahami si anak sekarang kalau menurut saya banyak sekali ya wacananya untuk memahami anak dibandingkan dengan generasi-generasi yang di atas kita gitu loh. Jadi saya rasa tidak ada alasan sekarang kalau jadi orang tua males cari tahu tentang karakter anaknya seperti apa, solusinya untuk membuat kekurangannya menjadi lebih sedikit itu apa, itu kayaknya enggak banget deh zaman sekarang kalau jadi orang tua yang malas, karena informasinya itu udah banyak, psikologi juga sudah semakin berkembang gitu ya. Jadi saya merasa sebagai orang tua juga harus rajin melihat, mengamati gitu. Jadi orang tua mungkin juga harus agak sedikit introvert, harus agak sedikit diam dulu melihat ini anak saya itu seperti apa. Jadi jangan begitu ngelihat sebentar langsung nge-label terus langsung nyap kamu harusnya begini. Nah itu kayaknya makin memperkeruh gitu. Bicara harus dipikirin dulu sebagai orang tua kalau menurut saya. Karena apa yang kita lontarkan kepada anak kita itu bisa jadi seumur hidup akan tertanam di dalam benaknya. Apalagi yang traumatik ya. Kalau misalnya kayak kamu bego gitu, seumur hidup itu anak akan merasa bahwa orang tua saja merasa saya bego gitu. Ya gimana orang lain bisa meyakinkan dia bahwa dia tidak bego? Ya. Berarti harapannya berarti orang tua ke depan itu harusnya jauh lebih bijaksana ya. Jadi kalau saya di generasi X ketemu dengan anak-anak generasi Y gitu yang punya pemahaman yang lebih terbuka ya, yang lebih terbuka seperti yang kami di Mindful Parenting itu, bagaimana kami mendengarkan. Ketika kita mendengarkan ya sama aja kita juga mengamati kan gitu, sehingga kita tahu apa sih yang diinginkan, apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Oke, Mai, silakan sebagai penutupnya, Mai. Sorry Bu, tadi keinget aja. Jadi gini sih, yang sering terjadi itu orang tua yang introvert berharap anaknya tuh jadi ekstrovert ya. Itu yang lebih problem gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya percaya ya, orang tua adalah cermin terbaik buat si anak. Lalu anak pun adalah cermin terbaik dari orang tua gitu ya. Jadi kita introvert atau extrovert sebenarnya itu produk paling terdekat itu di keluarga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari keluarga sendiri nggak bisa menerima, bayangin perasaan si anak gitu ya.
kenapa ya kok anggota keluarga saya nggak bisa menerima bahwa saya memang seperti ini. Padahal saya dididik dari pola yang mengarahkan mungkin untuk ke arah introvert atau extrovert. Jadi saya di sini kan memang di forum ini kita bukan menyalahkan ya Bu ya, tapi mungkin bahan refleksi juga. Mungkin boleh sesekali buat yang orang tua yang merasa kok anak saya introvert banget. Coba mungkin itu menjadi cermin ya. Saya juga introvert gak ya? Kalau iya berarti ya udah, it's okay. Ternyata baik-baik aja kan. Nah, dan mungkin ada latihan praktis juga buat yang terlalu ekstrim introvertnya. Sebenarnya kita bisa berubah kok. Kita bisa berubah. Tapi kalau saya merasa coba sering ajak anak tuh bergaul sih. Masuk ke komunitas yang membuat dia merasa aman. Yang paling aman itu sebenarnya yang berhubungan dengan keahlian sih atau hobi ya. Jadi dia nggak akan dijudge atau dinilai soal introvertnya. Tapi dia dinilai dari keahliannya atau karyanya. Kalau menurut saya sih itu sih. Jadi kasih cemplungin juga sih, jangan dikasih makan tuh introvertnya. Sesekali yuk temen kemana. Takutnya nanti si anak nggak bisa survive ketika dia bekerja di bidang yang membutuhkan sisi lain dari dirinya. Mungkin itu saja. Thank you banget Kak Aang for your Sama-sama. sharing. Ya, terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Maya. Iya, saya juga senang sekali ya. Saya juga senang sekali. Minimum sekarang saya merasa gitu ya bahwa kalau orang itu diam nggak usah langsung dihakimi, tetapi ngerasa kita positive thinking aja bahwa dia lagi mengamati gitu ya, mengamati, dan sehingga dia bisa, mungkin dia akan mencari banyak banget solusi-solusi ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab ya para orang tua ya. Kita sekali lagi jangan terlalu mudah untuk menghakimi anak-anak kita gitu. Jadi kita mesti lebih terbuka, kita buka ruang buat mereka itu berekspresi. Tuh si Intan sudah berekspresi tuh, sebentar lagi dia sudah mau nyanyi dia. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu setia untuk hadir di sini, dan silakan diisi ya, diisi absennya supaya kami tahu kami apa aja sih topik-topik yang menarik untuk dibahas di dua generasi ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Apa yang kita pelajari di sini itu akan menjadi satu tambahan ilmu buat kita. Jadi tidak ada, kita di sini tidak bicara siapa yang guru, siapa yang murid, tapi kita sama-sama adalah guru dan sama-sama adalah murid ya. Jadi kita saling belajar, kita saling menguatkan supaya kita bisa memberikan generasi yang akan datang itu ilmu-ilmu yang bermanfaat lewat praktek-praktek kita. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi terus kita praktek. Karena sekali lagi anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak-anak itu adalah perekam yang sangat ulung sekali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Ang, jangan bosen. Nih, lain kali saya juga mau jadi tamunya Aang nih di kartun-kartunin ya. Jadi sama Aang di kartun-kartunin ya. Jadi nanti mungkin kapan kita perlu bikin edukasi buat guru-guru ya, Ang? Ya, boleh. Ya, oke. Terima kasih banyak. Di tempat saya, Bu. Ya, boleh. Juga. Nanti saya ke sana. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak. Kita foto dulu ya. Terima kasih Pak Jainuri. Pak Jainuri itu jauh loh itu ada Bu Seli lebih jauh lagi ya Bu Seli lagi di Singapura. Ini Pak Mada di Lombok. Wah, ini kita sama-sama belajar ya. Ini ada Bu Shirley, ada Niki, ada Demilia rajin sekali untuk belajar ya. Yuk, Pak Lee Hyung Jun ini masih baru ya. Ini ada Dokter Bagus juga sangat concern banget tuh tentang bagaimana karakter anak-anak gitu. Ada Ci Elis, ada Juli, nih Muhaka, Bapak Muhaka, Bu Lucy. Yuk kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Farida. Nah, tadi Farida saya lihat wajahnya kayak laki-laki tadi, Far. Hai Yuli. Hah? Oke, kita foto dulu ya. Hai, ada Julia. Saya baru lihat Julia. Ada Lucy. Buliani Syarianto. Kita foto dulu ya. Yuk. Udah ya, Jal? 1, 2, 3. Si Rijal foto ya. Oke, terima kasih banyak.
Mudah-mudahan setiap minggu nih kita punya tamu-tamu yang luar biasa. Nanti bulan Terima kasih. Oktober temanya lain lagi ya, Mai. Ya, Bu. Thank Sama you. ya. Ya, Thank you, terima Bapak Ibu. kasih. Sampai ketemu. Intan mau nyanyi lagi nggak? Udah deh. Ayo nyanyi lagu apa, Intan? Denganmu cinta. Oh, apa cinta? Ayo. Itu kan Gimana udah nyanyinya? live. Hah? Live Egy-nya Hedi Yunus. Wah, Ayo Hedi Yunus. nyanyinya. Cerita cinta gelora di dada, biar cinta mampukan kita. Wow, wow, wow. Udah. Hebat. Kasih tepuk tangan buat Intan. Akhirnya Intan ini luar biasa. Dia bilang dia udah jadi artis loh. Artis apa? artis komedi. Artis komedi. Ayo dong bikin kita ketawa. Gimana Dia mau komedinya? bekerja Ada di apa? Trans 7. Apa? Aku kerja di Trans 7. Kerja di Trans 7. Kelas 7. Pertama kali, entah belum. Bulan dapat itu indah, menemani malam-malam sepiku. Wes. Hebat, tepuk tangan Mbak Intan. Oke ya Intan, terima kasih banyak. Intan selalu jadi bintang yang menghibur kita di setiap hari Selasa sekarang. Ya terima kasih banyak ya Ang. Nanti kita Terima kasih. kontak-kontakan lagi ya. Terima kasih semua Marisa. Marisa rambutnya baru nih Marisa. Dokter Bagus, terima kasih Bu Julia, makasih Ci Ya, terima Eli. kasih. Ya, Terima sampai kasih ketemu semua. ya minggu depan. Selamat Ya, sore. bye-bye. Izin live ya, kita tutup ya. Terima kasih.